pakai samponya anak-anak. Dan saya juga makan cookiesnya mereka. Ini saya kembalikan. Saudara, saya bisa ingat hal itu. Saya tidak mencari berapa sampo yang dia pakai, sampo mana yang dia pakai. Tapi bagi kami itu satu pemulihan yang luar biasa. Kami bisa mempercayai. Dia sempat kembali ke kami. Tapi kami punya rasa aman. Kenapa? Kita tahu pertobatan yang benar itu memulihkan. Pertobatan yang benar itu memulihkan. Ketika kita diikat dalam belenggu dosa, kalau kita mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, kasih Allah yang besar, anugerahnya yang besar itu membebaskan kita. Pada saat yang sama, hubungan itu langsung dipulihkan. Tuhan tidak peduli berapa besar salah kita di masa lampau. Berapa kotornya kehidupan kita, bagi Tuhan tidak masalah. Tuhan datang bukan mencari orang-orang yang baik. Tuhan tidak datang mencari orang-orang yang moralnya baik. Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya banyak talenta. Tuhan tidak mencari orang-orang yang kaya. Dia hanya cari orang-orang yang hancur, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit. Dia datang untuk setiap kita. Begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita nggak sadar betapa besarnya karena kita merasa hidup kita cukup oke-oke aja. Misalnya setelah saya khotbah hari ini, ada dari antara Bapak Ibu tergerak untuk ngundang saya makan. Misalnya, enggak usah ngundang, enggak apa-apa, tapi kalau ngundang saya terima dengan baik. Misalnya Bapak Ibu bilang begini, Pak Cipto tak undang di pensius nanti setelah khotbah yang ketiga. Saya datang, saudara bilang, tak belikan waffle Pak, dia bilang gitu. Wafelnya enak. Saya makan waffle, saking sudah lapar. Waffle habis, saya pesan spaghetti. Saudara mungkin dalam hati mikir gini, ditraktir waffle kok diteruskan spaghetti kan gitu ya. Rodok ragus ini dia bilang. Saudara mungkin rasa gitu. Saudara bayarin. 10 tahun lagi saya ketemu sama mungkin Bapak Ibu di tempat lain. Terus Bapak Ibu bilang gini, Pak Cipto. Saya bilang, oh ya, sorry siapa namanya? Saya mungkin bilang kayak gitu. Terus saudara dalam hati langsung bilang gini, ini loh dulu pembicara sing ragus, diundang 1 minta 2, sekarang lupa namaku, sungguh-sungguh pembicara yang tidak baik ini. Bisa terjadi saudara? Bisa. Bisa jadinya berbeda. Misalnya saya membuat satu keputusan yang bodoh, investasi yang salah, sehingga akhirnya rumah saya harus disita dengan bank. Hutang 50 miliar harus dibayar. Surat eksekusi pengadilan sudah keluar, rumah saya mau dieksekusi. Mungkin istri dan anak saya menangis karena harus meninggalkan rumah, nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba malam hari Pak Sony datang ke rumah saya, jam 7 malam. Dia bilang, Cip, enggak usah khawatir. Aku sudah kumpulkan uang 50 miliar. Besok pagi setorkan ke bank. Eksekusinya batal. Malam itu saya tidur tenang, istri dan anak tidur tenang. Besok pagi enggak jadi dieksekusi. Kira-kira 10 tahun lagi saya masih ingat enggak sama Pak Sony? Kecuali Alzheimer, saudara, saya pasti tetap ingat. Kenapa? Karena hutang saya begitu besar kepada Pak Sony. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kenapa gampang kita lupa sama Tuhan? Kenapa gampang kita enggak taat sama Tuhan? Karena kita rasa hutang kita enggak banyak sama Tuhan. Malah bukan hanya kita enggak hutang banyak sama Tuhan, Tuhan itu dapat aku lumayan cuan saja nih. Aku ini ganteng, bisa khotbah, minggu selalu datang kebaktian. Kalau kesan ya datang, persembahan ya ngasih, perpuluhan ngasih, Tuhan cuan untuk aku. Jangan-jangan itu yang dalam hati kita. Karena kita enggak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita menyadari bahwa kita bisa ada di tempat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahannya kita semua akan tersesat dan hancur. Kalau itu kita bisa mengerti pagi hari ini. Kebesaran kasih Tuhan di dalam hidup kita akan tertransformasi. Hidup kita akan diubahkan. Cara kita melayani akan berubah. Cara kita mencari Tuhan akan berubah.
Cara kita memberitakan firman Tuhan akan berubah. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah menerima banyak. Saya lanjutkan di ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang ketika ia pulang dan dekat dengan rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita melihat si anak sulung, si anak yang taat, si anak yang hormat sama orang tua. Anak ini kelihatannya sangat baik, sampai ketika dia melihat kasih bapaknya, anugerah yang diberikan kepada adiknya, dia mulai enggak terima. Pernah saya tanya di dalam pertemuan seperti ini, saya tanya, kenapa kok kakaknya marah? Ada seorang tante pinter, cepat sekali jawabnya. Dia bilang karena kehwenya harus dibagi ulang lagi. Yang tadi sudah dibagi, kalau diterima sebagai anak, harus dibagi lagi. Itu yang menyebabkan kokonya marah. Saya pikir-pikir sangat betul mungkin saudara. Kokonya ini seorang yang rajin bekerja. Seorang yang taat dari apa yang dia sampaikan. Dia orang yang hormat sama orang tua. Tuhan Yesus itu pencerita yang luar biasa. Dia selalu kemanapun dia pergi, dia bercerita. Tapi saudara perhatikan, cerita ini berakhir tanpa kita tahu si anak sulung ada di mana. Apakah dia jadi masuk di dalam pesta atau tidak? Kenapa ceritanya berhenti sepotong seperti itu? Karena Tuhan memberikan kesempatan pada waktu itu untuk orang-orang Farisi menentukan dia mau masuk ikut pesta atau merasa dia lebih baik dan dia tidak mau masuk pesta. Si kakak yang kelihatannya begitu baik, tapi kenyataannya hatinya tidak baik. Dia bilang sama papanya, itu loh anak papa yang nakal. Dia nggak bilang adikku yang nakal. Bagi dia adiknya sudah hilang, itu anak papa. Kemudian bapaknya mengingatkan, adikmu sudah kembali. Seringkali kalau kita punya masalah dengan orang, kita ngomong gini, itu loh koncomu mencekno. Padahal itu ya konconya kita sendiri, tapi karena mencekno kita kasihkan orang, itu koncomu itu loh mencekno. Betul atau betul saudara? Kalau saudara ketawa berarti kan pernah dengar seperti itu. Inilah yang terjadi anak sulung. Dia merasa dia orang yang baik, dia orang yang benar. Seharusnya papanya nurut sama dia. Kita bisa melihat perbedaan kedua anak. Tapi kita perlu lihat apa persamaan di antara mereka. Saya melihat bahwa kedua-duanya tidak terlalu sayang papanya. Dari mana saya bilang? Yang pertama meninggalkan papanya, menghambur-hamburkan uangnya. Yang kedua, saudara perhatikan, ketika papanya mengadakan pesta dan mengundang seluruh kota untuk datang merayakan si anak yang kembali, si anak sulung tidak mau masuk. Bukan hanya dia tidak mau masuk, di depan semuanya papanya keluar dari tenda, memanggil anaknya masuk, tapi anaknya bilang gini, Papa engkau tidak fair, Papa engkau tidak pernah berikan bagianku. Dia menyalah-nyalahkan papanya di depan semua orang. Pada saat itu, papanya hatinya sangat sedih. Mungkin lebih sedih dibanding ketika pertama kali si anak bungsu meninggalkan dia. Bagi Allah hubungan itu segala-galanya lebih daripada harta. Ketika si anak sulung membandingkan tentang harta, tentang berkat, tentang segalanya, bapaknya menjadi sedih karena bagi dia hubungan itu jauh lebih penting. Kenapa kita perlu dengar tentang ini? Karena ini akan mengubah cara hidup kita.
cara kita melayani, kenapa kita lakukan yang kita lakukan hari-hari ini. Apakah karena kasih kita kepada Bapa, atau sekedar supaya nurani kita terasa enak, melakukan apa yang benar, dilihat orang banyak kita harus kelihatan citranya baik, atau karena kita lakukan karena Tuhan. Satu kali saya diundang dalam satu persekutuan, alamat yang saya terima dan jamnya saya mengasumsikan itu persekutuan kantor. Ketika saya datang di jalan itu, saya masuk ternyata gereja, saudara. Bukan persekutuan kantor. Ketika saya lihat orang-orang yang hadir di persekutuan itu pagi itu jam 10, saya lihat rata-rata orang yang sudah tua dan orang-orang yang sangat sederhana. Saya tiba-tiba sadar bahwa apa yang saya siapkan kemungkinan besar tidak akan cocok untuk mereka dengar. Ketika pemimpin pujian mulai menyanyikan pujian, saya mengeluarkan catatan saya, berusaha membuat catatan baru, cerita-cerita yang bisa diterima dan lain sebagainya. Kemudian kami disuruh duduk, seorang bapak maju ke depan memberikan kesaksian. Kemudian dia bilang, di depan dia bilang, perkenalkan nama saya Karno. Pekerjaan saya jual pentol bakar. Saya memperhatikan ceritanya. Terus dia bilang begini, satu kerinduan saya yang saya minta Tuhan setiap hari, saya bisa bawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Satu hari dia berjualan, datang seorang pembeli, wajahnya kusut. Pak Karno ini bilang, ini kesempatan untuk bisa menginjil, bawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Dia tanya, Pak, masalahnya apa? Orang itu bilang, aku dulu punya uang, punya pekerjaan, kemudian aku ditipu orang, sekarang hartaku habis. Pekerjaan enggak punya, uang enggak punya, istri aja yang bekerja. Kemudian Pak Karno ini orang yang sangat sederhana ini, menawarkan kepada dia, boleh enggak aku berdoa untuk Bapak? Orang ini bingung ditawarin doa. Terus dia berusaha untuk ngomong yang lain, tapi si Pak Karno ini tetap menawarkan, boleh enggak aku berdoa untuk Bapak? Kalau boleh, ayo sekarang saya pulang ke rumah Bapak. Bapak dan Ibu tak doakan. Tak perlu lulusan teologi untuk doakan orang Bapak Ibu ya. Yang penting punya hati. Orang ini bingung, terus akhirnya orang ini tanya sama Pak Karno. Terus rombongnya gimana Pak? Rombongnya tinggal aja. Nanti kalau hilang enggak apa-apa. Pasti tidak hilang, dia bilang. Yang penting saya doakan Bapak Ibu. Dia meninggalkan rombongnya mendoakan Bapak Ibu ini. Kemudian singkat cerita si Bapak ini dapat pekerjaan. Mulai kembali lagi ke gereja. Karena dulu dia kecewa sama Tuhan. Ketika ditipu orang dia bilang sudah tidak usah gereja-gerejaan. Saat ini dia kembali. Si Pak Karno ini begitu senangnya. Dan dia orang yang kita kelihatan kalau orang nggak pernah ngomong di depan. Ngomong sambil gemetaran. Si Bapak ini kelihatan sekali bahwa dia bilang, aku pertama kali maju ke depan. Aku sangat takut. Tapi aku merasa begitu sukacita. Aku mau membagikan cerita ini. Kemudian dia teruskan, hari ini rombongku tak tutup. Tidak usah buka rombong supaya aku bisa bagi kesaksian ini. Ketika saya dengar itu, saya tiba-tiba mulai memikirkan, rasanya si Pak Karno ini lebih cocok pagi itu dia yang berkhotbah. Dia menyerahkan semua untuk menyenangkan Yesusnya. Kita semua melayani, hadir sebagai jemaat. Apakah masih ada sayang seperti itu untuk Tuhan kita? Jangan-jangan kita melayani, kita sudah capek. Akhirnya kita sering ngomel, kita sering bertengkar. Karena rasanya hati ini sudah kering. Tapi mau meninggalkan nggak bisa, nggak ada yang mau gantiin. Tapi sudah tidak ada hati lagi. Ketika saya dengar Pak Karno itu, saya dalam hati saya bilang, Tuhan, seharusnya seperti itulah kita ini. Mencari jiwa bukan karena terpaksa, bersaksi bukan karena terpaksa, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian dia tutup firman-Nya, terus dia kesaksiannya, terus dia bilang gini, saya mau nyumbang lagu, dia bilang begitu. Terus dia nyanyi, saudara. Saya ini kalau suruh nyanyi paling takut, tapi tak dengar-dengarkan suara saya tidak kalah dari dia, kurang lebih gitu. Dan dia nyumbang lagu. Kemudian istrinya maju, memberitahu, istrinya seorang Batak, dia bilang, Bapak ini dari Jawa, saya ini Batak. Kalau orang Batak sejak lahir bisa nyanyi.
Tapi Bapak ini tidak bisa nyanyi, tapi karena dia mau kasih kesaksian, mau kasih satu ucapan syukur kepada Tuhan. Selama lebih dari seminggu, si Bapak ini belajar untuk nyanyi dan menyiapkan kesaksiannya. Kasih itu merubah semuanya. Kalau kita merasakan kasih Bapa dan kita mau mengembalikan dengan kasih, apapun yang kita lakukan akan jadi berbeda. Saya percaya orang tidak datang kepada kita karena lihat kita melayani di gereja. Orang akan datang di tengah-tengah kita karena dia bisa melihat bahwa ada hubungan kasih antara Bapa dan kita semua. Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Saya percaya Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali. Mungkin kita ini anak sulung, mungkin kita anak bungsu. Mungkin hari-hari ini orang lihat kita ini orang-orang baik seperti anak sulung. Rajin melayani, orang yang bermoral. Atau orang lihat kita seperti anak bungsu, yang nakal, suka bohong, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bagi manusia itu dua hal yang berbeda. Bagi Tuhan tetap sama. Kalau enggak punya hubungan, maka kita enggak punya arti lagi. Dia mau kita semua kembali, apapun posisi kita. Dia Bapa yang mau memulihkan hubungan. Bagi Allah, hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar berkat. Hubungan itu jauh lebih penting dari sekedar mujizat di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Yesus naik di kayu salib, tujuan utamanya bukan supaya semua orang-orang yang pergi ke gereja diberkati. Meskipun dengan dia naik di kayu salib kita bisa menerima berkat. Saya percaya ketika Tuhan naik di kayu salib, tujuannya bukan semua orang Kristen yang mau minta mujizat kesembuhan disembuhkan. Karena sebelum Yesus naik di kayu salib, banyak mujizat kesembuhan. Bahkan Naaman disuruh kumkum di sungai Yordan aja sembuh, saudara. Tapi saya percaya Yesus memilih naik di kayu salib. Karena dia tahu, tanpa dia menanggung dosa di kayu salib, tidak seorang pun dari kita bisa datang kepada Bapa dan dipanggil anak-anak Allah. Banyak mujizat yang gereja ini terima, bahwa akan banyak orang datang berduyun-duyun memenuhi ruangan ini. Kebaktian kita akan bertambah-tambah. Tapi saya percaya semua akan dimulai ketika kita datang kepada Bapa. Hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Satu kali saya diceritain seorang teman